Selamat sore Bapak Ibu, kita membuka Alkitab kita dari Keluaran pasal 9 ayat 4 sampai 5. Terima kasih sudah didoakan Bu Indah. Keluaran pasal 9 ayat 4 sampai 5 kita akan belajar di tema segala sesuatu terjadi menurut waktu Tuhan. Keluaran 9 ayat 4 sampai ayat 5 sampai 6. Selanjutnya menentukan waktunya firman-Nya. Besoklah Tuhan akan melakukan hal itu di negeri ini dan Tuhan melakukan hal itu keesokan harinya. Segala ternak orang Mesir itu mati, tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya akan mengawali dengan rahasia saya. Saya sebetulnya banyak melakukan penemuan-penemuan dalam hidup saudara. Beberapa kali sebenarnya sudah saya sampaikan. Penemuan yang pertama saya pernah menemukan uang jatuh. Saya pernah menemukan telur bebek di pinggir sungai. Itu penemuan ngopo. Yang paling hebat, prestasi tertinggi saya menemukan jodoh, ya, bahkan sudah duda, ya, tetap saja melakukan penemuan. Nah, saudara, orang yang melakukan penemuan yang beneran, ini bukan penemuan-penemuan yang saya sebutkan, ya, penemuan yang benar seperti yang akan kita lihat di video ini, anak tukang, dulu itu anak ini sekolahnya hanya SMK, pernah nambal ban, lalu profesinya pernah jadi tukang antar susu, tetapi di dalam kancah internasional dia menemukan ini ya, yang nanti kita lihat. Dan itu mengejutkan karena mengalahkan dokter-dokter. Makanya ya, yang tidak bergelar jangan minder. Kita lihat dulu videonya. Penemuan-penemuan yang dilakukan siapa ini, Mas siapa? Silahkan diputar. Pemirsa, cerita baik ini datang dari anak muda Salatiga. Kiprahnya menjadi perbincangan dunia. Meski tidak menyandang gelar sarjana dan berasal dari keluarga pas-pasan. Tapi doktor dan insinyur dunia berhasil dikalahkan. Kompetisi internasional menjadi ajang pembuktian atas karyanya. Arfian Fuadi, jebolan SMK Negeri 7 Semarang ini berhasil mengalahkan 700 karya dari 50 negara dalam kompetisi 3D Printing Challenge yang diselenggarakan General Electric. Dalam kompetisi ini, bersama saudaranya Ari Kurniawan, menaklukkan seorang dokter Swedia berpengalaman di bidang Swedish Air Force dan lulusan Oxford University. Lelaki kelahiran Salatiga, 2 Juli 1986 ini merancang sebuah bracket yang dinilai bermanfaat untuk mesin jet. Arfian menekuni bidang desain dengan modal komputer butut yang dibeli dengan harga Rp1,5 juta. Mantan penjual susu dan tukang tambal ban ini tidak pernah menyangka bakat desainnya kini menjadi perhatian dunia. Sekarang setiap bulan, Arfian bisa menerima 10 hingga 20 proyek desain dari klien di berbagai negara. Mulai dari desain pulpen, kerangka mobil, gantungan kunci, hingga mesin jet. Dia juga sudah memiliki 30 pekerja di perusahaannya The Tech Engineering. Iya. Nganyel kayak ya. Sekolah dur-dur kalah sama SMK. SMK ya, tetapi luar biasa saudara. Saya membayangkan yang berhubungan dengan khotbah ini saudara saya, seandainya saya jadi orang tuanya ya, betapa bangganya saya. Ya, seandainya itu anak saya gitu ya, ya betapa bangganya saya. Ya, ketika dia menerima hadiah, ya pengakuan atau muncul di televisi diwawancarai siapa? Najwa, tiba-tiba hilang. Najwa Shihab, ya, wah acara nasional yang terkenal. Siapa dulu bapaknya? Kita itu kan gitu ya. Nah ini yang saya tekankan. Kalau yang bagus-bagus, kita akan selalu berkata siapa dulu saya, bapaknya, siapa aku.
Itu kalau yang bagus-bagus. Tetapi kalau yang terjadi yang sebaliknya, saudara-saudara, ya, sebaliknya yang terjadi bukan yang buruk, anak itu nakal, anak itu jadi buron. Biasanya orang itu akan berkata, kenapa Tuhan Engkau membiarkan lo? Nek bagus anaknya aku, gitu ya. Segala sesuatu yang baik itu aku hebat. Memang aku cerdas. Aku pandai. Tetapi ketika ada penyakit, ada masalah, kenapa sih Tuhan Engkau? Loh kok Engkau jadian? Nek yang apik saya, nek yang jelek-jelek Tuhan. Ini kita, manusia itu kebanyakan begitu ya. Nek yang baik kita yang bangga, yang jelek. Benar sekali pepatah mengatakan pada saat kita menangkap tikus, maka semua teman kita pasti kita beritahu itu baru menangkap tikus ya. Apalagi menemukan penemuan-penemuan yang besar, melakukan prestasi besar atau kita melakukan hal-hal spesial. Pasti kita akan bangga sekali. Oleh karena itu, saudara-saudara kalau ngobrol dengan para lansia, kunjungan melakukan ngobrol dengan para lansia itu biasanya ya, pendeta-pendeta itu sudah hafal ya. Kalau kunjungan ke lansia mesti cerita dulu. Dulu itu mulai menceritakan semua kehebatannya. Ya, makanya saya itu sampai hafal, saudara, pendahulu-pendahulu ya, dimanapun pelayanan saya itu anggar sudah lansia yang cerita, tokoh gereja itu sing metu cerita kabeh dulu zaman saya. Sebetulnya gampang direkam saja, direkam nanti ketika dia mau cerita, Bu, Pak, enggak usah cerita, tak setelke saja rekamannya, gini tuh ceritanya, pasti ceritanya gitu sampai hafal ya saya. Nah, intinya adalah apa, saudaraku yang dikasih Tuhan? Intinya adalah yang baik itu saya. Itu tadi. Nah, tetapi ketika tertimpa yang buruk Tuhan, makanya Tuhan itu sering menertawakan kita. Halah, greseng apik, hebat kamu. Cepat sekali merasa aku hebat. Tapi ketika dalam hidupmu terjadi yang jelek, mengapa Tuhan lu kok tadi aku? Kok Tuhan yang disalahkan? Sesungguhnya segala sesuatu yang terjadi, saudara-saudara, yang hebat-hebat itu, ya, bahkan di alam semesta ini, semua sesungguhnya, semua adalah karya Tuhan. Saya akan menulis kutipan tulisan teolog terkenal, ya, Sproul, ya, dia menulis demikian. Pernah ada permulaannya, maka ada waktu di mana semua itu tidak ada sama sekali. Mari kita berhenti sejenak untuk merenungkan. Coba bayangkan bahwa tidak ada sesuatu pun yang berada. Sama sekali tidak ada apa-apa. Bayangkan itu, saudara. Sebelum Tuhan menjadikan segala sesuatu, tidak ada apa-apa. Di alam semesta ini kosong, melompong, besar tapi kosong. Bayangkan, Spurgeon. Lalu saudara melihat ada matahari, ada galaksi, ada planet-planet, dan semua mengagumkan. Tidak usah yang di luar sana, kita melihat yang di bumi saja, saudara-saudara. Banyak hal yang mengagumkan di dunia ini, saudara. Tidak usah jauh-jauh di dalam tubuh kita, banyak hal yang mengagumkan. Bagaimana jantung kita terus memompa, ya. Bagaimana otak kita bekerja dengan listrik cuma 6 watt, tetapi kemampuannya lebih hebat dari komputer manapun di seluruh dunia. Yang hebat-hebat itu sebetulnya apa, saudara? Itu pekerjaan Tuhan. Makanya jangan GR, kita itu ketika yang baik terjadi dalam hidup kita, kita langsung bisa mengenali ini tangan Tuhan. Semua yang terjadi di alam semesta yang hebat itu pasti tangan Tuhan. Ada sentuhan tangan Tuhan. Ya, ada sentuhan karya Tuhan. Mungkin saudara akan bertanya, bagaimana dengan yang buruk-buruk? Pasti bukan Tuhan ya Pak Tri ya? Ya kalau khotbah pendeta pasti bukan Tuhan yang buruk-buruk. Nah, memang benar kok.
Karena Tuhan, kita akui saudara, alam semesta ini dengan pergerakan planet-planetnya, bumi dengan perputarannya, komposisi oksigen, komposisi air, semua itu mengagumkan, betul-betul semua mengagumkan. Kalau saudara meneliti, mengagumkan sekali. Dan itu jelas bukan ciptaan manusia, tidak ada manusia yang membuat pergerakan-pergerakan seperti itu, begitu sempurnanya. Kalau saudara belajar geometri, ya itu ternyata mempengaruhi hitungan pergerakan planet-planet, sudut-sudut dan sebagainya, itu ternyata mempengaruhi banget banyak hal saudara di bumi ini. Ya, banyak hal. Nah, hal-hal yang besar itu pasti Tuhan. Yang buruk-buruk tadi siapa? Ya kita lihat saja di Alkitab. Ketika Allah menciptakan alam semesta kan dikatakan semuanya baik, sungguh amat baik. Ya, berarti kan memang tidak ada yang jelek. Kalau itu yang melakukan Tuhan, enggak ada yang jelek. Mulai jelek itulah mulai muncul setan, iblis di Taman Eden. Mulai, dan yang jadi benar-benar jelek hadir di dalam hidup manusia adalah ketika manusia menuruti kata-kata iblis, terjadilah yang benar-benar jelek. Nah, sekarang kita mau bukan karena apa ya, karena teolog atau karena pendeta membelani Tuhan, enggak. Karena memang faktanya gitu, semuanya baik awalnya. Rusak sampai hari ini kita melihat kerusakan di lingkungan, kerusakan diri kita, ini kan karena ulah kita yang selalu mengikuti kedagingan. Kedagingan itu adalah daya tarik yang menciptakan iblis, keinginan-keinginan daging itu. Kita menuruti kemauan iblis. Sehingga saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mengalami hal-hal yang semacam, hal-hal buruk semacam itu. Nah, kitalah yang mengacaukan segala sesuatu yang baik yang dari Tuhan. Makanya ketika terjadi yang buruk, saya sakit gula, saya sakit hipertensi, pasti bukan Tuhan kok yang salah. Saudara tidak kena hipertensi, karena apa? Gaya hidup saudara bagus. Berarti kan kalau pembuluh darah saya rusak, ya saya sendiri kan yang salah. Gitu mau nyalahkan Tuhan, kenapa toh Tuhan? Saya, lu kok kenapa Tuhan? Kamu gitu kan Tuhan jawabnya, kamu itu yang ngawur gaya hidupnya kan gitu. Nah, oleh karena itu saudaraku, Allah bertindak untuk melakukan yang baik, pasti. Nah, sekarang bertindaknya Allah itu menurut apa? Tema pada malam hari ini, segala sesuatu terjadi menurut waktu Tuhan. Jadi segala yang baik yang dilakukan Tuhan itu akan dikerjakan menurut waktunya Tuhan. Bukan menurut waktu kita. Kita sudah sering mendengar itu ya, banyak ayat yang dapat kita jumpai di Alkitab bahwa Allah itu bertindak berdasarkan waktunya. Nats yang kita baca Keluaran pasal 9 ayat 4-5, pasal 9 ayat 1 itu sebenarnya kalau saudara baca judulnya di atas, tulah kelima, yaitu penyakit sampar. Ini dalam proses pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Allah menghukum Mesir itu dengan 10 tulah, satu demi satu sampai tulah ke-10. Yang kita baca ini tulah kelima, penyakit sampar. Penyakit sampar itu penyakit pes, ya, karena bakteri yang membahayakan, dan banyak ternak dari orang-orang Mesir mati, tapi ternak miliknya orang Israel tidak. Kok bisa gitu? Nah, nanti gampang saja, karena Israel dilindungi Tuhan. Di mana tangan Tuhan hadir, di situ baik. Kalau tangan Tuhan menjamah suku, bangsa, satu bangsa, baik pasti. Yang tidak, Mesir itu dapat bencana. Yang dijamah semuanya dalam kondisi dilindungi Tuhan. Ya. Nah, tetapi pembebasan itu datangnya hukuman kepada orang yang menawan, memperbudak bangsa Israel itu
Dikatakan selanjutnya Tuhan menentukan waktunya, ayat 5 tadi ya. Kapan firman-Nya? Besok. Kalau sudah Tuhan berkata besok, lalu ayat 6 di sana dikatakan dan Tuhan melakukan hal itu keesokan harinya. Dan kalau Tuhan sudah berkata besok, besok terjadi benar. Hari ketiga aku akan bangkit, hari ketiga bangkit benar. Ya. Karena ini sesuai dengan waktu Tuhan. Kita dapat melihat di dalam Alkitab, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan ya, mengapa kok bangsa Israel itu harus ditawan 400 tahun. Jadi budak 400 tahun, kenapa? Mengapa kok Yesus bangkit hari ketiga, tidak hari kedua atau hari pertama, atau hari kelima? Mengapa Lazarus dibangkitkan kok hari keempat, bukan sebelum mati disembuhkan? Mengapa harus nunggu mati sampai hari keempat baru dibangkitkan? Mengapa Tuhan Yesus melayani kok setelah usianya mencapai 30? Ya, karena memang kalau guru-guru Yahudi salah satunya dihormati usia 30 baru layak didengarkan. Mengapa kok Lazarus nunggu hari keempat? Karena kematiannya meyakinkan sudah jadi bangkai. Mujizatnya ini bukan mati suri, karena sudah busuk, sudah bau busuk. Ya. Dan seterusnya kalau kita gali jawaban-jawabannya pasti akan ketemu, saudara-saudara. Mengapa 400 tahun? Lama sekali itu Pak Tri itu, 400 tahun dalam perbudakan. Sebenarnya Tuhan juga ingin mengajarkan pada kita, 400 tahun itu lama ya menurut saudara ya. 400 tahun diperbudak, jadi budak, jadi keset, jadi kerbau, jadi kuda, dikongkoni, dicambui, kasih makan sedikit, tidak bergizi, ditendangi, itu budak. 400 tahun, penderitaannya. Tapi pernah enggak kita mikir, di neraka itu lebih dari 400 tahun loh saudara. Kalau di surga kita juga lebih dari 400 tahun. Yang akan menderita di neraka itu, kalau sudah kita berpikir 400 tahun tuh, mereka itu sampai teriak-teriak enggak tahan. Cuma dicambui, ditendangi. Di neraka itu dibakar. Dari detik ke detik, setiap detik itu menghasilkan rasa sakit yang luar biasa. Tidak tahu orang seperti apa kondisinya di neraka, makanya berdoalah. Aduh Tuhan, jangan hindarkan saya dari kondisi api yang menyala-nyala itu. Ya, jadi banyak hal sebetulnya kenapa harus 400 tahun ya. Yang jelas kan waktu Tuhan itu yang terbaik. Ya. Sebenarnya waktu Tuhan itu sempurna. Mungkin bukan waktu yang kita inginkan. Tetapi ini adalah waktu yang kita butuhkan untuk belajar percaya. 400 tahun itu saudara, ketika nanti dalam perjalanan bangsa Israel di padang gurun, mereka menghadapi kesulitan, coba bayangkan. Mereka ngamuk-ngamuk sama Tuhan, sama Musa. Mengapa engkau bawa keluar dari Mesir? Enak di Mesir. Bayangkan saudara, 400 tahun penderitaan itu tidak menyadarkan, belum menyadarkan. Memang ada beberapa yang sadar. Makanya kenapa tuh kok sampai 400 tahun? Israel itu tegar tengkuk. Makanya Tuhan itu berkata, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Makanya 400 tahun. Demikian pula kalau kita ini tegar tengkuk semakin lama, sudah selesai-selesai. Kita ini menjalani hidup dengan cara kita, dengan pikiran-pikiran kita, makin tegar tengkuk. Karena itu kadang-kadang masa-masa kelegaan, shalom itu tidak hadir di dalam hidup kita. Sama. Karena kita tegar tengkuk. Ya, mengapa waktu Tuhan tidak secepat yang kita inginkan? Karena Dia ingin mengajar kita berjalan dengan iman. Ya, bukan menjadi anak-anak
gampang. Ya, baru saja saya baca di internet, orang yang makannya cepat, biasanya dia punya masalah penyakit pencernaan. Contohnya siapa? Saya. Saya itu makan cepat banget sudah. Makanya pencernaan saya bermasalah. Sering sakit, ya. Karena orang yang mengapa atau kok butuh saudara makan itu pelan-pelan. Katanya harus dikunyah 32 kali. Kalau katanya dikunyah 32 kali juga alay. Saya baca penjelasan enggak segitunya. Yang jelas makanlah pelan-pelan karena otak itu perlu beberapa detik, beberapa menit untuk mengidentifikasi bahwa kita sedang makan. Oh, ini sedang makan. Nah, lalu memberi informasi kalau sudah gak penuh, sudah kenyang, cukup. Karena kita pelan-pelan, makannya enggak kebanyakan, terasa kenyang. Tapi kalau ngebut, cepet banget saudara, otak belum sadar, ini apa yang dilakukan? Tiba-tiba kekenyangan, akhirnya kegemukan, kebanyakan, jadi penyakit. Nah, makanya makan itu mesti pelan-pelan, enggak harus cepet. Oleh karena itu kalau kita Tuhan itu bertindak menurut waktunya dan waktunya kelihatan lambat, mesti Tuhan menghendaki sesuatu. Toh kamu itu belum pernah belajar. Belajar apa? Berjalan bersama Tuhan. Jangan tergesa-gesa. Kiamat itu saudara, berapa orang Kristen yang saya dengar sudah pengen kok randang kiamat toh. Wis dang kiamat, dunia yang jahat itu segera berakhir. Ya. Apa Tuhan itu lupa? Alkitab menjawab, apa yang dianggap Tuhan lupa itu Tuhan tidak lalai, tidak. Tetapi itu karena Tuhan sabar. Nah, kita ini kan diajari berjalan bersama Tuhan. Ojo mikir kiamat, kiamatan kita juga belum kondisinya bagus loh. Kok sudah mengharap kiamat? Teman-teman kita juga belum bagus amat. Ya daripada kita ngoyak-oyak kiamat, lembok kita ini mencoba memahami. Kita ini berjalan Tuhan, mau Tuhan itu apa toh? Engkau menghendaki apa toh Tuhan? Yang jelas saudaraku, yang kalau ketika dia sudah bertindak, ya, ketika dia bertindak maka tidak akan ada yang dapat menahan. Yesus mati dikuburkan 3 hari. Kan Tuhan sudah berjanji, hari ketiga aku akan bangkit. Lalu saudara-saudara, pintu kubur Yesus itu dimeteraikan. Dimeterai itu bukan dicap ya ternyata. Dimeterai itu sebetulnya pintu kubur Yesus itu dibuat, kuncinya mungkin modelnya seperti balok atau seperti cakram. Pintu kuburnya dibikin tidak bisa dibuka. Karena ada isu apa? Katanya orang itu akan bangkit. Nanti kalau dicuri oleh murid-muridnya dan disebarkan bahwa dia bangkit, wah lebih repot lagi kita, kata imam-imam, orang-orang Farisi. Jadi mesti tutup kuburnya benar-benar kuat. Dikuati benar, saudara. Tapi kalau Tuhan sudah berkata, hari ketiga aku bangkit, siapa yang bisa nutup? Gak ada. Mau dirancang seperti apa, enggak bisa dibuka, tetap dibuka sama Tuhan. Ya, makanya sering kita dengar khotbah ya, kalau Tuhan sudah membuka tidak ada yang menutup, nah itu sebetulnya. Sudah enggak bisa, dihalang-halangi enggak bisa. Pemerintahan Romawi, Pilatus mencoba menutup, enggak bisa. Karena Yesus itu raja di atas segala raja, dia lebih tinggi dari kekuasaan manapun. Percuma melawan kalau sudah saatnya Tuhan bertindak, tidak ada yang dapat menahan. Melawan Tuhan itu, ini termasuk peringatan bagi kita ya, kalau kita ini hidup dengan pikiran kita dan seringkali kita melawan firman Tuhan. Artinya melawan firman Tuhan itu melawan seperti apa tuh? Saya tertarik Benny Hinn ya, Benny Hinn di dalam buku Urapan itu menggambarkan begini. Kalau kita itu melawan Roh Kudus,
Itu saudara seperti melawan lautan, samudra. Mungkin itu belum ya, karena Tuhan itu seringkali digambarkan seperti lautan, samudra itu kalau bergelora kayak gitulah. Saudara lihat ketika peristiwa tsunami di Aceh, siapa yang bisa nahan? Kekuatannya gede sekali, itu hanya gambaran loh. Tuhan pasti lebih gede daripada itu kuasanya, kekuatannya lebih besar daripada itu. Makanya jangan berusaha melawan dia. Yang bisa adalah mumpung belum akhir zaman ini, saudara, kita menunggu waktu Tuhan, waktu Yesus datang kedua kali. Kapan sih Tuhan menyembuhkan saya? Kapan sih Tuhan memberi kelegaan saya? Kapan sih shalom itu hadir di dalam hidup saya? Semua yang baik yang dijanjikan Tuhan itu sebenarnya tergantung kita. Kita ini terus mau berhadapan-hadapan dengan kekuatan yang besar itu, ya, atau kita mau berjalan bersama yang pribadi yang punya kekuatan besar itu. Mulai irama langkah kita, pikiran kita, cara hidup kita, kata-kata kita, semua kita sesuaikan, kita iri sesuai dengan langkah-langkah dia. Nah, maka kita tidak akan berhadapan dengan ombak kekuatan samudra yang menghancurkan kita dan melelahkan kita. Makanya kan hidup kita seperti kapal yang diombang-ambingkan ombak, lelah. Karena kita mencoba melawan Tuhan. Coba kita mulai teliti dari hal-hal kecil, kata-kata kita, cara mengelola uang harus caranya Tuhan. Mengelola waktu harus pakai caranya Tuhan. Menghadapi orang yang menyakiti kita harus dengan caranya Tuhan. Mulai hal-hal kecil kita bongkar semua, harus dengan caranya Tuhan, jangan dengan cara kita. Ketika dengan cara kita sendiri yang akan kelelahan. Amin. Kita akan masuk dalam doa, silakan.